Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu dan kini kita sudah berada di bulan Syawal. Bahkan sudah hampir di penghujung bulan Syawal. Artinya kita sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kesucian jiwa. Fitrah mudah-mudahan sudah kita dapatkan sebagai orang yang melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah pada bulan Ramadan, terutama dengan berbagai macam amal ibadah yang telah diwajibkan, yang dianjurkan, yang disunnahkan pada bulan Ramadan. Ending daripada ibadah Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukup berbangga, bahkan berbangga dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, meraih keberuntungan, meraih kemenangan, mendapatkan kesucian jiwa, kembali kepada fitrah. Namun ada hal yang sangat penting, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian jiwa tersebut agar tetap lestari, langgeng dalam kehidupan kita, sehingga kita kelak berjumpa dengan Allah dalam keadaan orang-orang yang berserah diri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cita-cita kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah seperti dalam ayat yang tadi kita sampaikan dalam pesan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan berserah diri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita ketika kita beramal baik, ketika kita bertobat, waktu itu pula nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang berbahagia, tidak ada satu di antara manusia pun yang bisa memprediksi kapan dan di mana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita berusaha agar hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap kita jaga, kita rawat dalam kehidupan kita. Kenapa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita khawatirkan seperti dalam hadis, bahwasanya ada seseorang yang terus melakukan amal kebaikan, amal perbuatan ahli surga, tiba-tiba sampai pada waktunya dia melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian ia masuk ke neraka. Na'udzubillah. Yang paling nikmat adalah seseorang selalu melakukan amal perbuatan ahli neraka, sehingga sampai pada waktunya tiba-tiba dia melakukan amal perbuatan ahli surga, kemudian ia memasukinya. Itu yang paling nikmat. Sedikit berbuat tapi mendapatkan amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nyawa bukan urusan kita, karena urusan kehidupan di dunia ini bukan urusan manusia, ia adalah merupakan ketetapan dari Allah. Maka bagaimana kita menjaga hal tersebut agar tetap lestari dalam kehidupan kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah kali ini saya akan menyampaikan suatu kisah yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia tak pernah salat tapi dia masuk surga. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada kaumnya dalam satu majlis, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang tak pernah salat tapi dia masuk surga?" Semua orang yang hadir ketika itu terdiam, 1000 bahasa tak mampu berucap untuk menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah terdiam sejenak, akhirnya mereka bertanya, "Kalau begitu siapakah ia wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ia adalah seorang dari Bani Abdul Ashal, namanya adalah
Amr bin Thabit bin Uqaish radhiyallahu anhu wa arda. Hadirin yang berbahagia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sebenarnya Amr bin Thabit adalah termasuk orang yang sering diajak untuk masuk Islam. Tapi karena gengsi, karena beliau termasuk pemuka kaum, enggan masuk Islam, kemudian nanti dihinakan oleh kaumnya. Dan bahkan dalam riwayat diceritakan kalau Amr bin Thabit memiliki harta riba, yang mana harta itu ingin ia miliki dan ia kuasai. Karena apa? Katanya kalau harta riba itu setelah dia masuk Islam harus ditinggalkan, maka dia enggan karena harta riba tersebut. Hadirin melihatkan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, sampailah waktunya peperangan Uhud. Ketika perang Uhud sudah dikibarkan, Amr bin Thabit merasa kesepian. Ia bertanya, di mana si fulan dan si fulan? Di mana anak-anak pamanku? Maka orang-orang yang hadir ketika itu menjawab, mereka sedang berperang di Bukit Uhud. Amr bin Thabit kemudian bertanya lagi, manakah si fulan? Mereka menjawab, di Uhud. Manakah si fulan? Dijawab oleh mereka, iya di Uhud. Hadirin melihatkan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Thabit mendengar jawaban orang-orang yang berada sekitarnya, orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang selama ini bersamanya, ternyata semuanya sedang berada di Uhud, berjuang menegakkan syiar Islam, agama Islam, melawan kemusyrikan dan kekafiran ketika itu. Hadirin yang berbahagia, tanpa berpikir panjang, Amr bin Thabit akhirnya mengambil baju perang beliau, kemudian mengambil pedangnya dan menunggangi kudanya dengan sangat kencang untuk menuju Bukit Uhud. Setelah sampai di Bukit Uhud, kaum muslimin yang melihatnya mengatakan, menjauhlah engkau dari kami wahai Amr. Jika engkau tidak menjauh dari kami, maka pedang inilah akan memenggal lehermu. Karena diketahui Amr bin Thabit adalah pemuka kaumnya. Kalau kaumnya sudah ditundukkan, pasti kaumnya ikut. Maka Amr bin Thabit yang ketika itu belum mengucapkan syahadat, ia hanya mengatakan, aku sudah beriman. Maka setelah ia mengucapkan hal yang demikian, Amr bin Thabit dipersilakan untuk bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Subhanallah, setelah diizinkan bergabung dalam peperangan tersebut, beliau dengan sangat gigihnya berperang. Tidak ada musuh yang dihadapinya kecuali terpenggallah lehernya. Hadirin yang berbahagia, setelah peperangan usai, Bani Abdul Ashal mencari siapakah di antara kaumnya yang syahid ketika itu. Dilihat satu persatu, ternyata mereka mendapatkan sosok Amr bin Thabit. Setelah dipastikan memang ialah Amr bin Thabit, maka Sa'ad bin Mu'adz yang ketika itu memang sangat mengenalnya, memerintahkan kepada kaumnya yang masih hidup agar Amr bin Thabit dibawa pulang ke keluarganya. Hadirin yang berbahagia, setelah sampai Amr bin Thabit di rumah, Sa'ad bin Mu'adz memerintahkan kepada saudarinya untuk menanyakan kepada Amr bin Thabit. Tanyakan kepada dia, untuk apa dia berperang? Maka saudari Amr bin Thabit bertanya kepada Amr, wahai Amr, untuk apa engkau berperang? Apakah engkau berperang karena kaummu, atau engkau berperang karena Allah dan Rasulnya? Maka Amr bin Thabit mengatakan, aku berperang karena Allah dan Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, setelah dia menyatakan demikian, tidak lama berselang waktu, kemudian beliau menghembuskan napas terakhirnya. Setelah menyaksikan keadaan demikian, para sahabat yang menyaksikan Amr bin Thabit sudah kembali, sudah berpulang, mereka menceritakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar cerita itu, Rasul mengatakan ia termasuk penghuni surga. Subhanallah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, karena taubatnya,
karena ia masuk Islam, karena keikhlasannya dalam beragama, dalam beramal, meskipun dia tak pernah sholat, namun dia termasuk orang yang masuk surga. Hadirin yang berbahagia, orang yang seperti ini sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan kita. Namun karena kita tidak bisa memastikan kapan dan di mana kita dipanggil oleh Allah, bagaimana keadaan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah, apakah dalam keadaan taat kepada Allah atau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mari mumpung masih di bulan Syawal, kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ibadah kita, minimal kita jaga nilai-nilai Ramadan tadi bisa kita laksanakan di bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai kita seperti kata seorang syekh, barang siapa yang menyembah Allah di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah tidak hanya berada di bulan Ramadan, tapi Allah ada di setiap keadaan. Barang siapa yang hanya mengenal Allah, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya amal itu akan habis jika ia tidak lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Maka mari kita jaga keimanan kita agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan melaksanakan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.